Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Saya Febri Dwi Nugroho, moderator dari kelompok 4 dengan judul Fungsi Manajemen Perencanaan. Materi yang ada di dalamnya yaitu pertama, pengertian, kedua, tujuan perencanaan, dan yang ketiga, jenis-jenis perencanaan. Adapun anggota dari kelompok 4 yaitu pertama, Ali Imron, kedua, Anggun Puspita Dewi, ketiga, Dewi Sukma Sartika, keempat, Febri Dwi Nugroho. Baik, materi pertama yaitu pengertian fungsi manajemen perencanaan yang akan disampaikan oleh Anggun Puspita Dewi. Pengertian fungsi perencanaan dalam manajemen adalah bagaimana direksi perusahaan menetapkan tujuan yang ingin dicapai dan menyusun strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Sederhananya, fungsi perencanaan adalah apa yang ingin dicapai dan bagaimana cara mencapainya. Planning atau fungsi perencanaan adalah salah satu dari 4 fungsi manajemen, selain fungsi organizing, accounting, dan controlling. Perencanaan adalah langkah yang paling awal dalam menjalankan perusahaan dan bahkan bisa berpengaruh total bagi perusahaan di masa yang akan datang. Setelah mengetahui pengertian fungsi perencanaan, maka kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu tujuan perencanaan manajemen, yang akan disampaikan Dewi Sukma Sartika. Tujuan perencanaan setiap perusahaan memiliki tujuan yang berbeda-beda. Tentu perencanaan yang dilakukan pun berbeda. Namun, secara umum, tujuan perusahaan melakukan perencanaan karena perencanaan adalah cara untuk mengantisipasi dan merekam perubahan. Perencanaan mengarahkan direktur kepada administrator maupun non-administrator. Perencanaan bisa menghindari atau paling tidak memperkecil pemborosan dan tumpang tindih pelaksanaan kegiatan. Perencanaan menetapkan standar yang akan dipakai untuk mempermudah pengawasan. Setelah kita mengetahui beberapa tujuan perencanaan manajemen, maka kita lanjut ke pemateri yang terakhir, yaitu jenis-jenis perencanaan yang akan disampaikan oleh Ali Imron. Dan ruang lingkup. Rencana strategi yaitu rencana yang di dalamnya terdapat uraian mengenai kebijakan jangka panjang dan waktu pelaksanaan yang lama. Umumnya, jenis perencanaan seperti ini sangat sulit untuk diubah. Rencana taktik yaitu rencana yang di dalamnya terdapat uraian tentang kebijakan yang bersifat jangka pendek, mudah disesuaikan aktivitasnya selama tujuannya masih sama. Rencana integritas yaitu perencanaan yang di dalamnya terdapat penjelasan secara menyeluruh dan sifatnya terpadu. Nah, yang kedua, perencanaan berdasarkan tingkat. Rencana induk yaitu perencanaan yang fokus kepada kebijakan organisasi di mana di dalamnya terdapat tujuan jangka panjang dan ruang lingkup luas. Rencana operasional yaitu perencanaan yang fokus kepada pedoman atau petunjuk pelaksanaan program-program organisasi. Perencanaan harian yaitu perencanaan yang di dalamnya terdapat aktivitas harian yang bersifat rutin. Nah, yang ketiga ini perencanaan berdasarkan jangka waktu. Perencanaan jangka panjang yaitu perencanaan yang dibuat dan berlaku untuk jangka waktu 10-25 tahun. Perencanaan jangka menengah yaitu perencanaan yang dibuat dan berlaku untuk jangka waktu 5-7 tahun. Rencana jangka pendek
yaitu perencanaan yang dibuat dan hanya berlaku selama kurang lebih 1 tahun. Baik, alhamdulillah. Telah usai pembahasan mengenai fungsi manajemen perencanaan. Mungkin hanya ini yang dapat kelompok 4 sampaikan. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat bagi teman-teman. Bila ada kekurangan, kami mohon maaf. Segala ampunan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.